seperti saya kembali setelah melepaskan tugas dari presiden, kembali ke habitat saya, ke lingkungan saya, kepada kiai, kepada asatidz, dan saya ingin kembali dalam rangka hari ini untuk pertama kali saya sudah jadi wakil presiden berkumpul dengan para kiai semua itu. Jadi pertama kali ini saya. Kemarin-kemarin belum, hari ini mulai. Dan insya Allah akan seterusnya saya akan bertemu kemana-mana. Saya mengajak kita semua ingin mengembalikan peran sentral para kiai. Saya nyebutnya sentralitas kiai. Kenapa? Karena sentralitas kiai sudah mulai kurang. Dulu semua apa-apa itu kepada kiai. Mau dagang juga datang ke kiai, betul. Mau nikah datang ke kiai. Mau usaha datang kiai. Mengambil langkah-langkah apa? Restu kiai. Sekarang kiai cuma tukang doa saja. Doa itu penting. Doa itu penting. Bukan tidak penting. Tapi kiai bukan hanya bisa membaca doa, tapi juga menentukan dalam banyak hal. Itu sebagai marja'iyatul ummah, ya, tempat rujukannya umat. Ini sudah mulai kurang. Dulu yang menggerakkan misalnya geger Cilegon itu kiai, betul. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika Belanda mau datang mau menjajah kembali. Pada waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, Belanda mau datang. Yang tampil siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober untuk melawan Belanda. Berjihad melawan penjajah adalah fardhu ain, dan itu yang menggerakkan masyarakat. Terjadinya perang 10 November, menginspirasi perang 10 November adalah fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tidak, kita belum tahu ketika itu suasana seperti apa. Ini peran sentral kiai pada waktu itu. Ketika negara goncang, pada zaman Bung Karno dulu, beliau tidak diakui sebagai presiden karena beliau tidak dipilih oleh rakyat. Dianggap Bung Karno tidak sah menjadi presiden. Ulama resah. Lalu presiden tidak sah, menteri agama tidak sah. Menteri agama tidak sah, naib kepala KUA tidak sah. Diangkatlah Bung Karno menjadi namanya itu waliul amri daruri bisyaukah. Nah, itu kiai itu pinternya begitu. Jadi supaya sah ditauliyah namanya, diangkat oleh para kiai, namanya waliul amri. Waliul amri sudah sah. Bisyaukah dalam fikih adanya zu syaukatin. Zu syaukatin itu punya kekuasaan. Bung Karno sebenarnya tidak, yang punya kekuasaan tentara, tapi tentara mendukung Bung Karno. Maka itu kalimatnya dirubah oleh para ulama dari bisyaukah, dari du syaukatin, tapi dengan bisyaukah, artinya ditopang oleh kekuasaan. Akhirnya Bung Karno jadi presiden sah, menteri agamanya sah, KUA-nya sah, kawinnya sah. Kalau enggak ada yang sah semua itu. Itu namanya makharij fiqhiyah menjadi makharij wataniyah. Ya, solusi fikih menjadi solusi kenegaraan dan kebangsaan. Ini peran sentral ulama terus berjalan. Belakangan mulai kurang, mulai ulama tidak punya peran. Ini harus dikembalikan. Ya, harus kita berikan sentralitas kiai, peran sentral kiai. Ada beberapa hal yang mesti kita betulkan. Pertama, antara kiai kurang ada saling terhubung, kurang ittisal. Masing-masing sekarang kiai sendiri-sendiri, fardi, betul.
sendiri-sendiri, masing-masing enggak terhubung satu sama lain. Qala al-Fakhrur Razi, "Law ansafta 'alimta anna ulama'a hadzal zaman, anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bihadhihi sifah." Kata Imam Fakhrur Razi, kalau kalian perhatikan dengan seksama, dengan objektif, kalian tahu bahwa kebanyakan ulama zaman ini bersifat seperti ini. Zamannya Imam Fakhrur Razi, tahun berapa itu? Baru ratusan. Zaman itu sudah mulai raisan fi baladi, masing-masing menjadi rois di masing-masing. Nah, kalau saya bilang sekarang lebih parah, bukan cara raisan fi baladin, bahkan bi ansara wahidun minhum raisan fi qaryatin. Sekarang banyak di antara ulama itu bukan rais di balad, tapi di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten, di kecamatan-kecamatan, sendiri-sendiri, tidak terhubung, tidak muttasil bainal ulama. Tidak ada, bahasa kerennya itu, tidak ada konektivitas. Nah, bahasanya Pak Gubernur ya, tidak ada konektivitas antar ulama. Masing-masing mengambil pendapatnya sendiri, berijtihad sendiri, mengambil sikap sendiri, ghairu muttasil bainal ulama. Nah, ini sampai-sampai Imam Fakhrur Razi, nas'alullah al-'afwa war-rahmata, mohon ampun dan mohon rahmat kepada Allah. Oleh karena itu, connectivity ulama, ittisalul kiai bainal kiai wal kiai, ini harus kita rajut kembali, kita connect kembali, kita sambung kembali. Jangan masing-masing sendiri-sendiri, ya, nanti tersesat sendiri-sendiri. Ini itu kalau kita lihat tafsir dari Syekh Nawawi saja sudah mengingatkan kepada kita untuk bangun. Bagaimana kita bisa mengambil peran kiai menjadi sentral, tersambung saja, tidak satu sama lain. Tidak ada connectivity, tidak ada konektivitas. Ini yang pertama, saya kira ini harus dibangun lagi. Ini kita jahit lagi. Ulama-ulama jangan sendiri-sendiri, nanti banyak macan, dicekam macan sendiri-sendiri itu. Harus ada ketersambungan, konektivitas antara kita masing-masing. Ini yang pertama ya. Yang kedua yang harus dibangun itu sumudul kiai, sumud, ketangguhan. Harus tangguh kiai ini. Jangan tidak tangguh, jangan goyah. Ya, bahasanya, kalau bahasanya Pak Gubernur itu namanya resiliensi. Kiai harus memiliki sumud, resiliensi, ketangguhan. Kalau tangguh ini bahaya. Ya, tidak akan menjadi sentral lagi, enggak tangguh.